Biasa kita melihat konflik yang terjadi di Laut Merah ini semakin memburuk. Apakah kita sudah harus waspada atau menurut Anda ini masih dalam skala yang ringan? Ya, memang kelihatannya perkembangan geopolitik dan dinamika yang terjadi di daerah Timur Tengah ini semakin hari semakin mengkhawatirkan ya. Kita baru saja melihat bagaimana bom yang terjadi di Iran, sementara kita juga mengetahui bahwa Iran sendiri juga terlibat cukup intensif dengan berbagai isu-isu yang terjadi atau berbagai tensi yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya yang terjadi di daerah Palestina dan Levant secara keseluruhan ya, di mana ini juga semakin hari semakin belum kita bisa lihat solusinya seperti apa, dan tentunya ini akan sangat berpengaruh sekali kepada perekonomian. Kita sudah melihat bagaimana kekhawatiran ketika terjadinya serangan ke Israel serta serangan balik dari Israel ke Gaza, dan bagaimana kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap perekonomian juga sudah terjadi. Dan sekarang ini tentunya ditambah lagi dengan krisis yang terjadi di Laut Merah, di mana pemberontak Houthi yang selama ini mungkin didukung oleh Iran juga itu mulai melakukan serangan-serangan terhadap berbagai traffic, berbagai lalu lintas laut yang melewati Laut Merah tersebut dan terusan Suez. Padahal kita mengetahui juga bahwa sekitar 30% dari perdagangan dunia atau traffic dari kontainer yang ada itu sebenarnya melalui daerah tersebut, melalui terusan Suez serta melalui juga Laut Merah. Sehingga tentunya kalau kondisinya semakin hari semakin memanas, itu akan mengakibatkan hal yang tidak menguntungkan juga bagi perdagangan serta juga bagi perekonomian dunia. Baik Pak Yose, kita tahu betapa Iran ini memegang peranan penting di konflik yang terjadi di Laut Merah begitu, dan dengan adanya ledakan bom bunuh diri di Iran, apakah menurut Anda ini merupakan ancaman juga terhadap Iran? Terhadap siapa? Sorry? Terhadap Iran? Terhadap Iran, ya saya nggak melihat bahwa kemungkinan akan terjadi konflik yang benar-benar terbuka antara satu negara dengan negara yang lainnya ya. Yang kita lihat sekarang ini kan sebenarnya hanya ke kelompok-kelompok insurgent, kelompok-kelompok yang memang bisa dikategorikan sebagai pengganggu keamanan. Misalnya di Yaman itu sendiri, ini bukan datang dari pemerintah Yaman, tetapi datang dari para pemberontak Houthi. Dan ini artinya makin sulit sebenarnya dikontrol, makin sulit juga untuk diprediksi, karena mereka bisa melakukan berbagai tindakan-tindakan tersebut secara sangat sporadik dan juga sangat memberikan dampak yang cukup tinggi kepada perekonomian. Baik, artinya Kalau Irannya sendiri, saya nggak yakin akan terjadi konflik yang terbuka dengan negara-negara Arab yang lainnya. Paling tidak melihat kondisi yang terjadi sekarang ini lebih menguntungkan bagi mereka untuk melalui proksi-proksi yang ada, baik itu misalnya ke kelompok pemberontak Houthi ataupun juga misalnya Hizbullah di Lebanon. Jadi tidak dengan melakukan konflik terbuka sendiri seperti yang dilakukan pada tahun 80-an misalkan. baik, dengan tertekannya negara-negara di Timur Tengah, lalu seperti apa ini akan mempengaruhi perdagangan global, terutama juga untuk komoditas minyak? Ya, tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa sepertiga dari berbagai jalur perdagangan itu melewati Laut Merah, dan ini sangat berdampak sekali kepada perdagangan antara Amerika dan Eropa dengan kawasan di Asia Tenggara ataupun kawasan Asia Timur ini. Ya, karena apa rute yang paling
paling pendek dan mungkin selama ini dianggap paling aman itu adalah rute yang selama ini digunakan melalui Laut Merah tadi. Dan untuk reroute perdagangan tadi itu akan menambah biaya yang cukup besar. Belum lagi waktu yang cukup lama juga. Diperkirakan akan ada tambahan waktu hingga 14 hari kalau pelayaran itu harus melalui Cape of Hope di Afrika Selatan ya dibandingkan dengan melewati kawasan Laut Merah. Dan ini tentunya akan atau bahkan sudah meningkatkan biaya perdagangan dan biaya transportasi. Misalnya kalau kita lihat data-data yang ada itu menunjukkan bagaimana freight cost itu sudah meningkat hingga hampir di beberapa situasi meningkat hingga hampir 180%. Ya, sangat tinggi sekali. Walaupun memang mungkin masih belum separah kondisi selama waktu pandemi kemarin, tetapi ini tentunya akan mengkhawatirkan kalau akan berlanjut lebih jauh lagi. Belum lagi kita bisa lihat nanti akan terjadi peningkatan juga di dalam biaya-biaya lainnya seperti biaya asuransi ataupun biaya-biaya yang terkait dengan perdagangan ini. Padahal kita memang supply chain itu rantai pasok dunia belum pulih seperti semula akibat dari pandemi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya. Baik, Anda sampaikan krisis supply chain atau rantai pasok ini terjadi ketika pandemi lalu begitu dan belum pulih. Tapi kalau dibandingkan, apakah skala yang kali ini mungkin akan lebih parah daripada skala yang terjadi ketika pandemi? Sampai sekarang memang belum kelihatan separah waktu pandemi ya, tetapi kita juga bisa lihat bahwa ini masih akan terus berlanjut dan kelihatannya belum ada solusi-solusi yang bisa dicapai terhadap permasalahan geopolitik itu sendiri. Jadi sumber permasalahannya kan permasalahan geopolitik. Sementara kita bisa lihat adanya wacana pemindahan warga Gaza. Ini tentu saja sangat menyalahi aturan-aturan internasional. Tetapi kalau kalau Israel tetap ngotot untuk melakukan itu, ini tentunya akan menambah tensi yang ada di sana. Tidak tertutup kemungkinan ini akan menjadi konflik terbuka yang melibatkan negara-negara sekitar. Karena seperti kita ketahui sekarang ini memang ada konflik antara Gaza dengan Israel, tetapi ini bukanlah antara negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa negara-negara lain pun akan ikut ambil bagian, ikut campur di dalam permasalahan tersebut. Kalau kemudian Israel tetap ngotot melakukan inisiatif yang mereka anggap menjadi solusi itu buat permasalahan mereka. Dan kalau sudah seperti itu, kita pasti akan melihat dampaknya terhadap perekonomian, baik itu dari peningkatan harga minyak misalnya, ataupun juga terganggunya lalu lintas perdagangan dan supply chain di dunia. Baik, Pak Yose, tahun lalu kita memang sudah melihat gencatan yang terjadi antara Israel dan juga Gaza begitu. Tapi ketika bicara konflik ini semakin meluas, apakah kita harus waspada jika inflasi di Amerika Serikat ini mungkin akan meningkat kali ini dibandingkan dengan tahun lalu? Kelihatannya untuk sampai ke inflasi meningkat lagi seperti tahun lalu itu masih jauh ya. Ada kemungkinan peningkatan inflasi tetapi tidak sebesar peningkatan inflasi yang terjadi pada tahun 2022 sebelumnya ketika perang Ukraina terjadi. Karena itu memang benar-benar ada masalah selain supply chain, ada masalah juga yang terkait dengan pemulihan ekonomi. Jadi memang momentumnya agak berbeda. Sekarang kondisi perekonomian dunia sudah menjadi lebih baik sehingga disrupsi di dalam rantai pasok itu mungkin bisa dicarikan jalan keluarnya dengan lebih baik dan tidak terlalu meningkatkan inflasi yang ada. Baik, semakin menarik Pak Yose. Sekali lagi tetap
harga minyak bumi ini harus kita cermati ya secara seksama, baik agar kita tidak terlalu diombang-ambingkan oleh harga minyak bumi yang terlalu tinggi.